Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukru lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa nawwir qulubana binuril ilmi wat taufiqi wal hidayah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati, bersama kita hadir tokoh masyarakat Kabupaten Muara Bungo, salah seorang anggota DPRD hadir bersama kita malam ini, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kita hormati aparatur pemerintahan Dusun Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara Bungo, yaitu Datuk Rio Rantau Panjang beserta unsur pemerintahan, Ketua BPD, Ketua RW, Ketua RT. Kemudian juga hadir Datuk Rio dari dusun tetangga. Alhamdulillah, seluruh perangkat dusun yang hadir malam ini, lembaga kerapatan adat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, pemangkuh adat, tokoh-tokoh pemuda, remaja, tokoh-tokoh wanita, seluruh undangan yang hadir dari dusun tetangga yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, seluruh jemputan majlis, besar tak disebut gelar, kecil tak disebut nama, insya-Allah kita semua yang hadir di lapangan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sedang melihat kita saat ini. Allah sedang memperhatikan acara kita pada kesempatan ini. Oleh karena itu, jangan kita lewatkan. Carilah ridha Allah. Ambillah pandangan Allah. Mintalah. Banyak-banyaklah mencari perhatian Allah. Malam ini kembali kita cari perhatian itu dengan banyak-banyak memuji dan membesarkan Allah, Bapak dan Ibu. Kalau kita sering memuji Allah, kita akan berpahala. Tapi kalau kita sering memuji manusia, kita tidak mendapatkan pahala. Hari ini kita lebih sering memuji manusia ketimbang memuji Allah. Maka oleh karena itu, kalau ingin hati ini selalu menjadi orang yang bersyukur, orang yang sadar diri, tahu diuntung, maka banyak-banyaklah mengingat kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah yang maha besar. Kalaulah Allah sudah besar di dalam hati kita,
maka dunia ini kecil nampak Bapak dan Ibu. Ujian dan cobaan itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena orang beriman ada tempat mengadu. Orang beriman ada tempat curhat. Kepada siapa kita mengadu? Dia yang maha besar. Malam ini kita besarkan Allah. Karena kita hadir malam ini Allah izinkan. Kita hidup malam ini karena Allah berikan kita kehidupan. Kita tidak hidup Bapak dan Ibu. Kita ini dihidupkan. Kita tidak sehat, namun kita disehatkan. Maka banyak-banyaklah memuji Allah. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima sampai malam ini Allah berkenan menambahnya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada yang bisa menolong nanti di akhirat kecuali dia yang diberi izin oleh Allah untuk menolong. Ketika manusia kehausan, keringat kita sampai kepada kepala, keringat sampai melebihi kepala Bapak dan Ibu, kita minum bukan keringat orang, tapi kita akan minum keringat kita sendiri. Matahari di atas ubun-ubun, manusia hari itu linglung, manusia hari itu pusing. Kemana kita akan minta tolong? Berharap kepada saudara-saudara lari, berharap kepada mak, ayah, mereka lari. Berharap kepada pasangan, istri, suami. Istri dan suami akan berlarian nanti di akhirat. Berharap kepada anak, anak pun akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kalian nanti tak ingin berjumpa dengan kalian. Kalau dia berjumpa, dia akan menghindar. Wa ummihi wa abi. Ibu kalian akan menghindar dari kalian, kata Allah. Ayah kalian akan menghindar dari kalian. Wa sahibatihi. Pasangan kalian akan lari dari kalian. Istri lari dari suami. Suami pun lari dari istri. Wa bani. Anak-anak kalian akan lari dari kalian. Lalu siapa yang dapat menolong kita di akhirat? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri kita minum dari telaga Kausar Bapak dan Ibu. Ketika hari itu kita kehausan, dia datang memberikan minum dari telaga Kausar. Seteguk telaga Kausar diminum, kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Siapa yang bisa memberi minum saat itu? Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak berselawat Bapak Ibu. Besarkan, puji Nabi Muhammad. Jangan malas, banyak-banyak berselawat di hari Jumat. Kalau orang-orang tua kita dulu, mereka sakit anaknya, tak mereka bawa ke dokter. Orang-orang dulu tak membawa anaknya ke dokter kalau sakit. Kemana dibawanya Pak Ustadz? Ke rumah tabib dukun kampung. Sampai di rumah Pak Dukun tukang urut, dikasih air 1 gelas. Pak Dukun, apa katanya? Dibacanya mantra. Mantra yang dibaca entah apa-apa, tak tentu. Setelah itu disuruhnya minum awak. Minumlah. Apa kata datuk tukang obat tu? Jangan lupa baca selawat. Itu dulu Bapak Ibu. Selawat ini jadi obat. Tapi kita tak yakin. Jangan lupa baca selawat. Begitulah orang-orang dulu yakin dengan selawat. Orang Arab tu Bapak Ibu, kalau mereka bertikai, mereka bermasalah, kalau orang Arab tu ingin kelahi Bapak Ibu, siap tu datang kita melerainya, datang kita untuk
membuat mereka tidak kelahi, mengalah mereka. Apa cara melerai orang Arab kalau mereka nak kelahi? Cukup katakan sallu ala nabi, selawat kepada Nabi, mereka langsung tak kelahi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang Arab tu mencintai Nabi Muhammad. Sampai-sampai nak kelahi, tak jadi kelahi Bapak Ibu, kalau dibacakan solawat kepada mereka. Tapi kalau orang rantau panjang ni nak kelahi, nanti dibacakan solawat. Jangan kalian kelahi, sallu ala Nabi. Oh, jangan-jangan Pak, dihantamnya ke awak ego, ya enggak? Dekat awak dihantamnya, di kopalnya tinju tu. Begitulah kita belum sampai ke dalam hati mencintai Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz Bom malam ini sampai ke Rantau Panjang Muara Bungo, Kecamatan Jujuhan. Kami dihubungi oleh pengurus untuk acara halal bihalal bisa Pak Ustaz hari ke-7 setelah Lebaran, insya-Allah. Rencana kalau menurut jadwal kemarin hari Jumat, tapi karena kami sudah ada jadwal janji terlebih dahulu dan Lebaran bergeser, akhirnya bergeser juga lah kita sehari. Yang penting Ustaz Bom sampai ke Rantau Panjang. Kenapa dikasih nama Bom Pak Ustaz? Karena kami lahir dulu berbobot besar Bu. Kami lahir godang, gopuk, gendut. Woi, antu nak kalian gopuk, gemuk. Jadi karena kami lahir gemuk, dipanggillah oleh keluarga dengan panggilan kesayangan dengan Bom. Dari kecil sampai malam itu. Jadi nama Bom tu bukan kerana piral-piral ceramah tu panggil Bom, enggak. Kami memang dipanggil Bom ni semenjak berumur bulanan. Karena badan besar tadilah. Mak kami memanggil kami sampai hari ini Bom. Memang ada nama lain Pak Ustaz? Ada. Samsuwardi. Itu nama yang diikat ketika mendoa. Nama diikat dengan Samsuwardi. Samsu artinya matahari, Ardi artinya bumi. Jadi kalau digabung, Samsuwardi artinya Ustadz Matahari Bumi. Bagus enggak? Tapi tak ada yang panggil Bapak Ibu. Yang manggil Samsuwardi itu hanya guru-guru di sekolah dulu. Di absen, Samsuwardi, hadir. Siap itu dipanggil, Bom, apa papan nih. Jadi nama Bom ini nama kecil kami. Dari mana Pak Ustadz? Dari Kampar. Kamparnya di mana? Air Teres, Bangkinang. Lai tentu. Manonan lai berarti pajojang do. Manonan lai tentu berarti suku pajojang. Tentu lai Pak Dewan ya. Pak Dewan belok-belok tentu tentu lai. Di Riau, Kampar Bapak Ibu. Malam ini Ustaz Bom sampai ke Rantau Panjang. Harapan kami mudah-mudahan kedatangan kami menjadi vitamin bagi kita semua. Amin. Yang kami sampaikan insya Allah dapat membangkitkan semangat ibadah. Amin. Kalau orang-orang sini masyarakat Rantau Panjang tak meningkat semangat ibadahnya, setelah ceramah ini buat lagi tabligh akbar, undang ustaz yang lebih hebat daripada Ustaz Bom. Jangan tunggu Lebaran buat acara-acara seperti ini Bapak Ibu. Sebab iman tu tidak menunggu Lebaran dia naik, turun. Iman ni kadang kala naik, kadang turun. Kalau bisa tiap bulan buat ceramah di lapangan ini sekali sebulan. Biar meletus berkah itu di kampung awak kau. Biar turun. Bukan sekadar turun, tapi melotui. Itulah bahasa Kampar bodoh. Meletus, meledak berkah tu.
Kalau sekali setahun ceramah macam itu, macam manalah berkah tu banyaknya. Buatlah tiap sekali sebulan. Banyak orang-orang kaya, dermawan, nanti infakkan hartanya. Nanti kita patungan bawa ustaz dari Jakarta. Banyak ustaz Jakarta belok-belok sekarang di Riau ni. Di Jambi pun bisa diundang. Nomor ustaz Jakarta tu mudah didapat sekarang. Kalau tak dapat ustaz Jakarta, ustaz bom-bom aja lah. InsyaAllah aman bapak tu. Awak jual dulu apa orang kan. Sebab itu jualan awak laku lagi. Kalau ndak diangkat nomor sama ustaz Jakarta, nomor ustaz bom-bom aja lah telepon. Aman insyaAllah. Kalau macam ikut lah masyarakat datang mendengarkan ceramah, oh Masya Allah. Orang banyak ikut nonton organ. Awak nonton ceramah. Lomak lah nonton ceramah le bapak ibu. Kalau nonton organ tak dapat semangko doh. Nonton ceramah dapat semangka. Dapat ondel-ondel, iya ndak? Dapat salak, dapat jeruk. Kalau nonton organ, mana ada dapat? Paling-paling telingonan pokak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada yang bertanya tentang Ustaz Bom-Bom? Anda ada dah. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Halal bihalal setelah Ramadan. Ini luar biasa. Masyarakat apa nama dusun tadi so? Rantau Panjang ya? Rantau Panjang. Masyarakat Rantau Panjang membuat acara halal bihalal sekaligus penutupan acara pemuda remaja anak-anak yang ada di desa dusun Rantau Panjang ini. Apa harapan kita Pak Ustaz? Harapan kita mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui kemarin dia membekas di hati kita Bapak dan Ibu. Dia pergi meninggalkan kita. Dia akan datang di tahun yang akan datang. Cuman pertanyaannya kita apakah hidup atau tidak. Ramadan itu insya Allah nanti datang lagi Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya awak, apakah awak dijamin hidup besok atau dah mati? Oleh karena itu, apa kenang-kenangan Ramadan? Apa yang membekas di dalam hati ketika kita dididik, digambleng dengan Ramadan 1 bulan? Ramadan membina kita, Ramadan menggambleng kita, Ramadan mendidik kita. Ternyata Ramadan itu adalah bulan untuk membuat kita semakin menjadi orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ustaz Bom-Bom datang malam ini ke desa Rantau Panjang, dusun Rantau Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara Bungo. Ustaz Bom-Bom ingin mengingatkan Bapak Ibu, pemuda remaja, orang-orang tua kami, apa kenang-kenangan Ramadan kepada kita? Apa didikan Ramadan yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau hal ini tidak ada pada diri kita, berarti Ramadan kemarin tidak meninggalkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari introspeksi diri. Apa yang ditinggalkan Ramadan kepada kita? 1. Berapa semuanya Pak Ustaz? 3 cuman. Selesai yang 3 ko, pulang kami le Bapak Ibu. Tak kami lama-lama musik ko dong. Jauh ko. Kami besok ada acara pula. Berangkat kami dari Siko mungkin dah sampai nanti di kampung tak jam 8, tak jam 9. Habis itu sore ada acara lu Ustaz Bom-Bom deh. Malam ada acara lu le. Malam besok ada acara. Sampai bila? Sampai mati. Selagi hidup wirid ceramah. Ceramah Ustaz Bom-Bom banyak di YouTube. Tontonlah. Ada judulnya Takwik Kek Bini, itu lama ditonton dulu.
Itu kalau Pak tonton tu bermental lah Pak siap itu. Ada ceramah Ustaz Bom tu judulnya Bini Pelawan. Pelawan lah tonton orang sikunya. Oh wajah-wajah pelawannya nampak lah. Nggak ada mak, nggak ada. Separuhnya. Separuh tidak ada. Tontonlah dia amak. Amak malawan-malawan ke laki tu tonton ceramah Ustaz Bom. Siap menonton ceramah tu tambah pelawan amak tu. Tengoklah. Kalau tidak kan berubah, ada bertambah penyakit dia sudah tu. Banyak dan muda-muda tonton ceramah Ustaz Bom. Ambo sekali datang kau mainnya, tapi ceramah ambo bisa ditonton Torwi. Kalau datang ambo Torwi kau main payah Bapak Ibu. Orang siko tidak buat acara terus doh. Sekali-sekali buat acaranya. Kalau bisa tiap bulan undang ambo kau main. Wah atur jadwalnya di masjid jadi juo, di lapangan jadi juo, di musola jadi juo, di mana je lah. Tapi yo pakai makan no lah. Kalau tak pakai makan jenuh undang ambo boleh. Baik Bapak Ibu. Satu, Ramadan meninggalkan kenang-kenangan. Ketika Allah wajibkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa yang diinginkan dari puasa? Puasa akan melahirkan sebuah karakter. Karakter apa Pak Ustaz? La'allakum tattaqun. Puasa itu akan membuat kalian menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan pertama Ramadan, kenang-kenangan Ramadan itu adalah kita menjadi orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah Bapak dan Ibu. Takutlah kepada Allah. Takutlah Bapak dan Ibu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia ini kita tinggalkan sementara kita belum menjadi pribadi yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul Pak Ustaz? Apa macam tu Pak Ustaz? Hari ini manusia tidak lagi takut kepada Allah. Kita lebih banyak takut dengan manusia ketimbang takut kepada Allah. Takut dengan atasan, takut hilang jabatan, takut dengan orang kaya, takut dengan orang berpangkat, takut dengan orang berilmu. Padahal yang ditakuti itu sebenarnya adalah Allah. Oi, lagi pahamnya ndak? Ibu-ibu lagi paham? Mengangu cuma. Entah lagi paham tidak Allah. Tanda paham tu ndak mengangu, mangguk-angguknya. Tu paham tu. Kau ndak ada gikunya. Ndak paham enggak aku ni. Pahamkan Bu. Walaupun ndak paham, pokok paham-pahamkan je lah. Dah. Lanjut Bapak Ibu. Tiap Jumat Bapak Ibu mendengarkan kata-kata takut. Bapak kalau pergi Jumat, khatib tu tak pernah meninggalkan wasiat takwa. Kalau khatib Jumat meninggalkan pesan wasiat takwa, batal khutbah Jumat, batal salat Jumat Bapak dan Ibu. Begitulah kita ni diingatkan terus untuk takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Apa makna takut tu Pak Ustaz? Apa yang awak takutkan kepada Allah tu apa? Takut apa awak? Ya, takut kepada Allah tentu, tapi nak tentu dan ditakuti itu dah. Takut kepada Allah itu Bapak dan Ibu, takut awak tidak dirahmati Allah, takut awak diazab Allah, takut amal ibadah tak diterima, takut Allah tidak melindungi. Itu makna takut tu. Kalau kita tidak lagi takut, Allah tidak akan pedulikan kita Bapak dan Ibu.
Maka orang yang tak dipedulikan Allah tu hidupnya hancur, tak selamat dari dunia sampai akhirat. Contoh, orang tua kalau sudah tak peduli dengan anak, anak tu selamat atau tak? Selamat tak anak tu? Apa kecik orang tua? Buatlah punya waang, buatlah punya kau. Kau tak mau takut, tak mau patuh ke dia. Terserah kalian lah. Orang tua tak lagi peduli, tak ditengok anak, tak diurus leh, tak dipadulin leh, tak ada leh perhatian. Anak macam tu dipastikan tidak selamat bapak dan ibu, kerana tidak lagi dipedulikan oleh orang tu. Macam itulah awak dengan Allah. Kalau tak dipedulikan oleh Allah, awak hidup di dunia kolej, takkan selamat awak do bapak dan ibu. Maka acara kita ini, kita sedang meminta perhatian Allah agar kita dipedulikan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Maka biar acara-acara keagamaan kau acok-acok. Acok-acok ni tentunya kan. Kalau bahasa kampar, acok-acok ni kodok-kodok. Kalau di bahasa Jambi apa? Bahasa tembak apa? Bunga. Tawi-tawi. Tarui-tarui. Sama awak ni nyo. Separtai awak do nombor do. Tarui ke kami, tarui je nyo. Tarui nya. Rupanya banyak bahasa awak sama rupanya ya. Berarti bisa mau mencalon si gozo. Lah, togak ambo mak. Ambo nak nengok wajah amak nan di belakang tadi, bo ambo nengok. Giko-giko nyinyo hai. Kau balik dari acara kau tinggi seboda lo leher nyo kan. Aku lah togak ambo mak, lain nampaknya di belakang. Lai joleh dia amak warna ko nyo. Warna apa ko? Aduh namanya bik merah ko lah bahayo ko. Ai ko. Lah kono ketara ko. Nah, aku nyo takutlah. Seorang ayah, seorang suami kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan membiarkan anak istrinya tidak menutup aurat. Makanya laki-laki, bapak-bapak, kalau you takut kepada Allah, binalah. Bina, jaga anak istri kita, lindungi. Perhatikan pakaian mereka, perhatikan salat mereka. Kalau bapak betul-betul takut kepada Allah, tak mungkin melepaskan anak-anaknya berkeliaran, tak mungkin membiarkan anaknya tak salat, tak mungkin membiarkan istrinya tak berjilbab. Itu tanda suami takut. Dia selalu mengontrol anak dan istrinya agar anak dan istrinya taat kepada Allah. Kau anak di lope-lope tak salat. Banyak orang tua gini mak di padian dia anaknya semayang tak semayang. Bini berjilbab tak berjilbab dilopeh je nyo. Itu namanya suami tidak takut kepada Allah. Makanya apa-apa tengok anak bini awak. Jangan cik berbini aja. Kok cik berbini je nyo. Sudah berbini tak dibolo elok dah. Ingat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, pengembala domba. Kalian akan ditanya nanti oleh Allah domba-domba yang kalian gembalakan semasa di dunia. Kalian pemimpin, anak istri kalian adalah ibarat domba. Nanti bapak-bapak akan ditanya tentang domba-domba yang dikembalakannya. Anak dan istri, tanggung jawab kita. Di akhirat mereka akan dituntut nanti di hadapan Allah oleh kita bapak dan ibu. Makanya hati-hati awak yang babini, yang beranak. Kalau ndak nak dituntut doh, jangan babini. Jangan beranak. Tapi lah terlangsung mah tarui je lah. Lah terlangsung ni apa pun leh. Tonggunglah dosa besok. Bini di lope ndak berjilbab. Anak di lope ndak solat. Tengoklah pak besok. Masuk neraka awak dia anak kau. Lah nak melangkah kaki apak leh dekat surga leh. Datang anak di belakang. Anak yang tak solat, anak mabuk dia main. Ayahnya tak peduli. Nak masuk kaki ayahnya ke surga, datang anak di belakang.
Bro, tunggu bro ni nyo. Ndak ayahnya besok dah babro nyo ke awak lah. Kalau di akhirat tu ndak ada besok lepak babro bro je sama besok le. Ni lah sakit hati ke awak kan? Bro, tunggu lu bro. Apa? Ayah dulu pergi masjid. Ayah dulu rajin solat, tapi ambo ndak ayah suruh solat dah. Dituntut di hadapan Allah. Ya Allah, ayahku rajin ke masjid, tapi aku tak pernah disuruhnya solat. Betulkah? Ditanya oleh Allah Ta'ala ke apa? Betulkah? Betul ya Allah. Itu nak bisa ngelak dah pak. Betul ya Allah. Awak sibuk main game, minyo ndak dipedulin awaknya solat di rumah, tapi awak main game menonton TV, ndak dipedulikan di padiannya ya Allah. Betulkah? Betul ya Allah. Kaki yang tadi sudah nak masuk surga, akhirnya karena tidak melihat, tidak menjaga anak, menyuruh anak solat, seorang bapa ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Gara-gara anak. Gara-gara anak awak masuk neraka, so iya. Tapi jangan gara-gara ceramah aku boleh dihalau bulu anak beko dari rumah. Balik dari ceramah aku, berangkitlah kalian dari rumah masuk neraka dan besok negara kalian kan ini. Dan macam itu loh leh. Pokoknya boloh anak leh lo. Awak datang ke dunia, hidup di dunia berkeluarga, anak itu disuruh untuk taat kepada Allah. Jangan hanya taat sendiri. Taat kita, anak pun harus diajarkan salat dari kecil sampai dia nanti berumah tangga. Tengok istri, pak bapak, ayah-ayah. Jangan biarkan istri awak berselempang-selempang di kampung. Keluar dari rumah tak berjilbab, dia tak berjilbab, awak berdosa. Inyo yang keluar tak berjilbab, awak berdosa. Bayangkan, kok bisa seperti itu hukum Islam tu Pak Ustaz? Bini yang tak berjilbab, laki yang berdosa. Apa sebab? Karena suami menanggung dosa istri. Tak kojui apa kan? Inyo nak berjilbab, awak berdosa. Maka bolehkan bini jilbab. Kalau ndak mau berjilbab doh, kain kapan bolehkan. Iya ndak? Kalau bini ndak mau berjilbab, apa maknanya kain kapan Pak Ustaz? Ustaz Bambam nak nyuruh ibu mati doh, jangan salah faham. Ibu salah faham doh. Ambo menyuruh belikan kain kapan, sampaikan kepada istri. Woi, berapa kain kapan kalian kalau kalian meninggal? Seorang laki-laki, kalau kami meninggal, kain kapan kami 3 helai. Tapi kalau perempuan meninggal, ini kain kapannya 5 helai. Apa maknanya Pak Ustaz? Rupanya aurat, rambut, leher tetap ditutup walaupun meninggal dunia. Kain kapan ibu lebih daripada kami 2, kami 3, ibu 5. Nan 2 untuk apa? Menutup yang harus ditutup, rambut, leher. Bayangkan, yang mati saja ditutup, apalagi yang hidup leh. Mati je suruh tutup di agama, apalagi hidup leh. Kok mati yang masuk pagi tetap ditutup rambut amak tu, apalagi hidup leh. Dongau dah elok tu. Bongi kambo kak kau tak? Bongi layak lah. Dem pulang dia sudah kau leh. Tak ada lama-lama juga kau tu. Ambo tak tidur di tebo kau tu, di bunga kau tu Pak Dewan. Jangan di Celo Hotel di bunga lah. Menengok amak-amak kau takut ambo tidur di kampung kau. Iya harus macam tu Pak. Bisa santai-santai agama kau tu. Masa awak lah tua-tua masak kau nak berjilbab dah. Berjilbab lah. Kalau tak nak berjilbab, jangan keluar dari rumah. Rumah itu tempat yang paling nyaman untuk perempuan. Kalau tidak ingin berdosa, jangan keluar rumah. Tapi kalau keluar dari rumah, tengok kain dulu. Tengok pakaian awak dulu. Jangan sembarang pakaian. Mandang laki-laki ke awak, berdosa. Boleh kami laki-laki kau kini mata keranjang je banyak. Kami kalau lah keluar dari rumah tu tak tahu konang ke bini kami lah. Bini orang je nampak dek kami. Boleh bini orang ancak-ancak lah nak. Bini awak tiba di rumah cuma mak lampir lah tu.
Iya tak pak? Baik tak lah pak ke? Sama je awak dia, iya je lah. Itulah makanya ibu-ibu jaga aurat tu. Percuma kami menjaga matanya kalau ibu-ibu kau nak menjaga akhlak. Percuma kami untuk mengelakkan pandangan. Macam mana kami nak mengelakkan pandangan? Tengok si kau nak jumpa jilbab. Tengok si kau nak jumpa jilbab. Mandang ke depan nak jumpa jilbab. Percuma kami bermata lah. Jadi yang salah bukan kami. Sebenarnya perempuan itu hari ini tak lagi menjaga auratnya. Jaga aurat tu. Kek suami aja tengok kan. Jadi tengok lah leher berpanu tu kek kami lah. Leher berbolang tengok lah kek awak. Allahu Akbar. Bongi amak. Bongilah. Ambo siap untuk dibongisi. Lah, kalau iya amak le sayang kek laki berjilbab. Masuk neraka laki dek gara-gara awak besok. Kalau dosa apa kan tak banyak dah. Paling-paling main domino sekali seminggunya. Tapi bisa pak masuk neraka main domino sekali seminggunya. Rupa dosa ndak berjilbab amak kau tiap hari. Dosa domino sekali seminggunya. Itu kalau pak sekali seminggu main. Yang banyak tu dosa bini ndak berjilbab. Suai tutup aurat. Asal keluar dari rumah tutup aurat. Pakai jilbab. Ustaz, malai Ustaz. Ganti-ganti jilbab tarwih. Mohon maaf. Jilbab kalau amak pergi acara pakai nancak yang harum, yang baru. Tapi kalau keluar rumah tu nak harus mesti jilbab yang bagus, yang rancak, yang bau, yang rapo, yang bersih, tak perlu. Pokoknya selipkan jilbab satu di pintu tu, asal keluar pakai jilbab itu. Nak pergi belanja ke kedai, beli tolu, supermi, pakai jilbab tadi. Biarlah busuk-busuk tanggung, pokok itu pakai. Tak usah dicuci dulu 2 bulan 3 bulan bau cuci. Tak masalah tu. Awak kan sebentar keluarnya. Sebentar keluarnya pakailah jilbab busuk-busuk tanggung tadi. Tapi kalau pergi acara pakai jilbab yang macam-macam iko. Kau kan bersih harum. Bagus. Tapi kalau keluar dari rumah itu pergi ke kedai, pergi membuang sampah. Ustaz dokatnya Ustaz. Iya dokat tu berdosa juga kalau nampak di orang. Pakai jilbab busuk-busuk tanggung tadi. Suai? Macam tu kaji dulu nak atau tu nak jusuai dah. Angin. Panas. Bagi ipe mak mah. Sakit hati Sakitlah. Pokok berjilbab. Kalau seorang isteri betul-betul takut kepada Allah, suami kalau sudah takut, dia akan menengok anak dan istrinya, akan membuat anak istrinya juga takut kepada Allah. Isteri, mak, kalau betul-betul takut kepada Allah, maka jangan pernah melawan durhaka kepada suami. Istri yang takut kepada Allah itu istri yang tidak melawan kepada suami. Kalau ibu-ibu rantau panjang kau suka melawan ke suami, berarti puasa 1 bulan kemarin gagal mendidik ibu-ibu menjadi orang yang takut kepada Allah. Apa sebab? Orang yang takut kepada Allah tak mungkin dia melawan kepada suami. Kenapa Pak Ustaz? Melawan kepada suami itu jangankan masuk surga, mencium surga tidak akan Allah biarkan bapak dan ibu. Padahal surga itu tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan. Kenapa ibu-ibu rantau panjang tak bisa mencium surga? Karena pelawan kepada suami. Aku jangan melawan ke suami. Jangan melawan ke laki. Mana nak belaki? Jangan melawan ke laki. Lei dongaunya. Woi, lei dongau ndak? Dongau lah. Ambo berani mengatakan itu. Ustaz Bom-Bom, mohon maaf, ambo dek banyak ceramah ambo tentang itu, ambo amalkan. Ambo mencari bini itu syaratnya Bapak Ibu. Bini na ambo jumpai bukan seorang hafiz 30 juz. Ndak nak pondok doh. Sopo dapik jadi ambo bini kanya. Tapi syaratnya doh. Pertanyaannya ke ambo, calon bini ko. Apa dia mau ustaz ke ambo? Ada cik. Kuncinya cik. Asal jan kau melawan kedayaan aman.
Nak pandai kau masak na indak tersorah. Ndak pandai masak do, ado ampera, jadi risau. Pandai nyuci, mantap setrika, jangan risau kalau ndak pandai, ado laundry. Tapi kalau muncung kau mulut kau macam potui, ndak ikut asli kau pak. Apa kalau ndak memental, jangan cucu bolo buik kau leh. Ikut nambah mental, je bisa kau nyo. Oh banyak apa-apa kau bentuk ndak memental bentuk. Banyak nan lakala nampak dak gua. Ambo sampaikan ke calon bini, cik kuncinya nak selamat rumah tangga awak berdua dia. Asal jangan kau melawan ke ambo. Kalau lah melawan kau ndak ada rumah tangga, aras tu berguncang karena isteri melawan ke suami. Berguncang aras Allah tu kalau bini pelawan ke laki tu pak. Hancur rumah tangga tu kalau bini kau pelawan, rezeki awak sorry. Sulit rezeki kalau bini pelawan kau. Betul ni nya, dah udah dendo. Nan kolam lu pula nampak dah dah. Opo kolam-kolam menanggung umpunya bapak. Dah ngau dah mak dok. Tu kunci dok. Ayolah ustaz, iyalah. Itu calon bini. Sampai hari kau mak mantap, nak ada masalah, nak pandai masak, nak ada masalah. Pai kau lu makan, ada amperanya nan. Nak ada bangi-bangi ke bini, dah pokok jangan melawan. Kalau lah bini nak pelawan kau, sonang ki duit kau bapa ibu. Semangit wak bakojo hilang ponik bakojo. Lapang dunia kau. Kalau lah bini lu nak lombuik dua. Nak tak so ponik doh. Tapi kalau lah muncung bini macam kilik potui. Awak bau duduk di rumah, bau nak mokok sebatang. Tambah ponik pak. Tambah ponik. Iya ndak? Iyo nyo ha. Mengokunya malam ko. Dongau mak. Amak ustaz bombo, mama ambo, akak ambo, uni ambo yang ambo cintai karena Allah. Dongau le elok. Kenapa ndak boleh melawan ke laki? Ndak ambo sampaikan dan lain-lain do. Rezeki soi, ndak itu nan ambo kupas do. Rumah tangga ndak lomak, ndak itu do. Apa sebab ndak boleh melawan ke laki ke ustaz? Ibu-ibu, mak-mak, kami ko akan masuk neraka besok gara-gara bini ko lah. Dosa ibu-ibu ko, dosa bini tu ditanggung dek laki. Ado ndak nan macam tu, ado laki. Maka laki ndak boleh dilawan, ndak boleh ditontang. Dosa awak jadi pikulnya tu maka je melawan-melawan kalau sempatnya nanti bermasalah. Galaunya, linglungnya. Allahu Akbar. Azab laki awak di akhirat besok. Banyak nan kan dipertanggungjawabkannya bapak dan ibu. Maka jangan buat kami sengsara di dunia dan di akhirat. Cukuplah di akhirat je besok kami mempertanggungjawabkannya. Di dunia kau tolong kami. Lunak-lunak ke kami. Jangan melawan-melawan. Kok kaya no kami. Kok banyak no gaji kami. Kok sikit betul gaji kami. Pokoknya cintailah suami. Sampai bila? Sampai malaikat maut memisahkan kita. Lemuanya. Lemua. Namuah nandak-ndak je tu. Terus ramak lah. Nak boba-boba nandak bonti. Amak nanonggong maksudnya kan ni. Ambo ceramah lah mau sampaikan. Maka bini-bini pelawan tu hancur rumah tangga. Hancur. Tak ada lah mak rumah tangga. Kalau lah pelawan bini tu lah abi rumah tangga tu ni. Lah stop. Lu nak lembut ke laki. Oh banyak wajah-wajah pelawannya nampak aku. Amak jangan ngelak-ngelak ton. Tu dah ambo dan pelawan tu nyo. Percuma je mak ngelak-ngelaknya. Dari mandang aja lah tuan tu dah ambo mana nan pelawan tu. Tak perlu amak ngelak-ngelak dah. Tadi sebelum ceramah iko go mandang amak normal ke ambo tadi setelah cito bini pelawan go ikonya mak mahang. Itu ciri-ciri pelawan tu. Berubah aja gayanya siap itu leh. Tersinggung inyo. Biarlah. Tersinggung baiklah.
Aku ambo sampaikan gaji itu. Biar apa? Biar kita selamat dari dunia sampai akhir. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kalau dia betul-betul takut kepada Allah, dia tidak akan melawan kepada orang tua. Hari ini banyak anak-anak yang tidak lagi takut kepada Allah. Dia berani membentak maknya, dia berani membentak ayahnya, dia berani melawan mak dan ayahnya, bahkan dia berani menganiaya orang tuanya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi takut kepada Allah. Anak yang tidak memuliakan orang tua, dipastikan anak itu tidak akan selamat hidup di dunia ini. Siapa nan bujang-bujang dan muda-muda yang ada di kampung rantau panjang kok, Ustaz Bom-Bom kasih rumus, kasih tip. Kalau nak sukses kalian, muliakan orang tua. Tidak ada jalan sukses di dunia melainkan memuliakan orang tua. Kalau sukses karena iko, seluruh orang yang belajar pasti sukses. Yang sekolah tinggi pasti sukses. Tidak. Kalau sukses karena tenaga, pasti orang yang kerja keras semuanya sukses. Tapi kenyataannya tidak. Yang pasti Allah beri sukses seorang anak yang pandai memuliakan orang tua. Dipastikan dia sukses, Bapak dan Ibu. Pasti dong. Ada masalah? Mana nak bujang-bujang kau? Nyo nak bujang-bujang kau, perlu ditatar kau. Kalian kau ada kecik-kecik, kau ada orang apa Ustaz Bom-Bom? Ustaz Bom-Bom togak siku, kenapa? Bukan karena hebat, bukan karena dia kuat, tapi bisa jadi Ustaz Bom-Bom berdiri di depan Bapak Ibu karena doa orang tuanya. Doa orang tua itulah hari ini yang banyak tidak dikejar oleh anak Bapak dan Ibu. Makanya banyak anak-anak gagal lari kok. Kenapa? Karena tidak memuliakan orang tua. Iya ndak? Iya ndak, Mak? Banyak anak-anak mengicu awak ya. Mendosa awak boli, Mak. Boliko. Makannya nak lomak banyak cincong. Anak kini banyak cincong, Pak. Awak dulu makan sambal apa ada je anak kini. Nak ayam, nak tolu, nak super mie. Ayam, tolu, super mie. Ayam, tolu, super mie. Itu yang diminta. Awak dulu apa sambal, awak makan dulu. Anak kini ndak ada. Banyak cincong. Honda nak bau. Iya ndak? HP nak bau. HP nak ditukar torui. Honda nak bau juga. Nak ditengok dinyo kok gaya-gaya orang kaya. Banyak anak hari ini ndak tahu diuntung. Iya. Ndak ditengok dinyo kehidupan nama ayahnya doh. Ama ayahnya susah mencari duit. Ditengok pula, dicontoh pula anak orang lain. Orang lain tu lah joleh anak kepala dinas. Lah joleh anak anggota dewan tu makan ya. Ndak, aku tak mau ambo Pak Dewan, tak mau ambo. Ndak Pak Dewan Jigo mau kusutnya dulu. Anak kepala dinas, anak kepala sekolah. Kalau itu dicontoh di anak awak, tu didosanya awak. Tentu anak-anak kepala dinas tu mudah nukar HP, mudah nukar Honda, mudah nukar kain, beli makanan, duitnya banyak. Dicontoh di anak awak. Awak jualannya, awak kojo kobunnya, awak poi manakinya peka sawit, pei bakobun. Anak di dosa awak, boli mak, boli ya, boli. Ndak ditengoknya kehidupan awak dah. Tak diukur bayang-bayang setinggi badan. Ujung-ujungnya apa? Mati togak amak sudah tu. Mati togak ayahnya sudah tu. Banyak orang tua mati togak gini. Melotui terapu ayah tu. Iya Pak, melotui. Nah, yuk tensi di kobun. Langsung bawa masaki, jiun kali. Iya. Upo dicai-cai penyebabnya apa yang naik tensi di kobun. Siap memotong, siap mendodo sawit. Yang tensi naik, yang mulutnya babui-bui. Dibawa ke puskesmas. Disangka dorong puskesmas. Ikut tensi naik makan daging kok. Rupa indah dok. Apa penyebabnya? Anak mendosa selama untuk beli Honda Nmax. Itu nama membuat tensi naik Bapak Ibu. Tengoklah Pak tu. Terbalik langsung kilometer Pak tu. Bunyi ambulan. Mati. Tu orang tua-tua. Kalau lelok anak-anak tu dah muda-muda. Orang tua. Bukan untuk dipaksa. Jadi dosa-dosa. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, dah dapat ujar.
Dongok dek kalian anak-anak Ustaz. Le dongok dek kalian. Oh, dongoknya. Le dengar nak. Jangan didosak-dosak orang tua. Cintai, muliakan. Sukses waang karena orang tua. Bukan karena orang hebat. Kau siapa yang sukses besok lah? Cik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara kalian yang sukses, pasti yang memuliakan orang tua. Sukses. Tapi kalau melawan kalian ke orang tua, gagal kalian sodo. Hidup amak leh. Mak hidup leh tak? Ayah hadir malam konyo. Ayah hadir. Mak, alhamdulillah. Ayah mak hidup leh. Hadirnya nya. Iya leh hadirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup mak leh. Ayah hadirnya malam konyo. Jujur. Ha. Kalau ndak hadir orang tua kalian nah, tu kaulah tu. Masa ndak hadir? Ambo kalau orang tua ndak hadir ke bongi ambo bapak ibu. Ambo kan buat acara tu anak-anak ko. Ambo kan di kampung dulu sebelum jadi ustaz viral kan penitia ju ambo dulu kunyo. Ang ayang ane ambo, tu ustaz, ayang manen ndak hadir. Sobi ka yang tukau lagonya dah. Acara anak lomba siko anak pidato siko nyo ndak datang dah. Tu penyakit orang tua tu, Pak. Anaknya tampil di siko nyo ndak datang dah. Betul? Tu penyakit tu. Ndak juara anak tu Ustaz. Biarlah. Tapi kan awak datang menengok memberikan semangat. Juara ndak juara tu tengok dulu. Kok kadang-kadang ndak amo menengok anak tampil tu. Nyo nak juara ju anak. Banyak macam tu kan? Banyak. Obat tu besok tampil si gua anak tengok support anak tu. Ambo mau sampaikan ke anak ambo, tak perlu orang juara tu nak tampil je lah nya dah. Kalau ndak juara tu, ayah boleh hadiah dan paling ancak. Ayolah ya, tampilnya. Ndak juaranya tu, tuntutnya awak sudah tua. Ayo orang. Terkonang bapak dia ni. Memang anak tu memang tak bisa diiming-iming. Langsung dituntutnya awak langsung. Biarlah awak go tetap habis. Ndak, kita ini pasti habis karena anak bapak dan ibu. Kan habis jawabnya. Biarlah berjuang demi mereka. Lah, pesan terakhir, jangan durhaka kepada orang tua. Pesan kedua, pesan pertama Ramadan, takutlah kepada Allah. Pesan kedua, Ramadan meninggalkan kenang-kenangan. Apa kenang-kenangannya Pak Ustaz? Di bulan Ramadan kita melihat orang rajin solat berjamaah, rajin solat tarawih. Yang pergi, kadang-kadang yang tak pernah ke masjid sebelumnya pergi dia ke masjid malam itu. Bahkan yang preman-preman tanggung pergi dia ke masjid bulan puasa itu. Artinya apa? Siang ke masjid, malam ke masjid, subuh ke masjid. Bahkan kita puasa siang hari, berbuka maghrib, penuh perut, tapi kita tetap pergi solat tarawih, solat isya dan tarawih. Apa yang diinginkan oleh Ramadan? Hendaknya habis bulan Ramadan, semangat solat jemaah itu mesti kita pertahankan Bapak dan Ibu. Maka Ramadan itu meninggalkan kenang-kenangan, selalulah ke masjid. Jangan kita jauh dari masjid Bapak dan Ibu. Siapa yang jauh dari masjid dipastikan kehidupannya tidak akan bahagia. Ustaz Bom jamin 10 sembah jari, 11 masuk kepada. Demi Allah, yang tidak pergi ke masjid dipastikan kehidupannya tidak akan bahagia. Yang tak poi-poi ke masjid tu tak akan bahagia hidupnya dah. Percayalah. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Carilah pangkat setinggi-tingginya. Tapi kalau bapak tidak ke masjid, kalau masyarakat rantau panjang malas ke masjid, walaupun hartanya melimpah, walaupun pangkatnya tinggi, demi Allah, Allah tidak akan berikan kehidupan kebahagiaan kepada dia. Yang layak bahagia itu yang sering menjenguk rumah Allah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hati ini tempat meletakkan kebahagiaan. Allah turunkan kebahagiaan ke dalam hati. Kalau nak bahagia hati, datang ke rumah Allah. Cas hati, casnya di masjid. Hati kau mancas di masjid Bapak dan Ibu.
Kalau nak dicas hati kau doh ya, lowbat habis baterai gilo. Maka nak poi-poi ke masjid tu ponyong hidupnya, ponyong. Pusing. Nak poi-poi ke masjid tu stres. Banyak duit nak jo bahagia. Nak dicas-cas hati pula ke masjid tu. Ikut casnya di masjid iko. Jangan dicas le di warung le hutang nang tobi dia. Apa sangko mancas hati di warung kok? Tak bisa dicas di warung no. Tak batu domino mancas juga dah. Nah. Apa ponya? Kok banyak wajah-wajah nan mali ke masjid je nampak ada mbok. Jambang gila le Pak. Siap acara aku jangan tinggalkan solat jemaah. Hei, Bu. Bu. Kalau lah rajin suami solat jemaah, itu harapan nakhoda rumah tangga awak akan membawa kita ke surga insyaallah. Amin. Dengarkan Bapak Ibu, satu kecil, bukan satu besar. Orang yang pergi ke masjid itu adalah ciri-ciri penduduk surga, Bapak dan Ibu. Ambulang balik. Orang yang pergi ke masjid itu tanda-tanda dia akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Nak tentu dia apa calon penghuni surga tu di masjid. Masjid itu salah satu sarana yang akan membawa kita ke surga. Itu terapel ke serugo masjid itu. Kalau sering apa masuk ke dalam itu berarti apa lah masuk terapel yang akan menuju surga. Contoh, apa nak pergi ke Padang? Cailah terapel yang menuju Padang dari Siko. Ada tak terapel dari Siko ke Padang? Ada kan? Masuk apa ke dalam terapel lu tanya nanti. Ke mana Pak? Ke Padang. Ke mana Pak? Ke Padang. Ke mana? Ke Padang. Ke mana? Ke Padang. Berarti Bapak tidak salah masuk terapel. Terapel itu positif sampai menuju Padang. Berarti Bapak tidak salah masuk Tapi kalau sempat Bapak masuk terapel, apa nak ke Padang, apa tanya, ke mana? Awak ke Pokan dia. Apa ke mana? Awak ke Jambi. Nyo ke Padang rencana kok. Tanya, awak ke Palembang. Berarti apa salah masuk terapel tu? Kalau copek. Itu salah masuk terapel tu. Kalau yang topik tu, ala topik masuk terapel, yang poi-poi ke masjid tu calon penghuni surga tu Pak. Yang masuk ke masjid tu calon penghuni surga tu. Maka kalau sering Bapak datang ke masjid, Bapak sedang berjumpa dengan calon-calon penghuni surga. Acok-acoklah ke masjid supaya awak satu terapel dengan mereka menuju surga. Amin. Jangan malih-malih ke masjid awak laki-laki ke dia. Boleh awak tua-tua ke. Besok ujung-ujungnya ke masjid jawabnya. Pindah pai dah dibodek orang sudah tu lah. Tak malu besok. Datang solat jemaah. Apa dia Pak Ustaz? Bayangkan Bapak Ibu, jangankan untuk rantau panjang. Ustaz Bom kasih ilustrasi. Ustaz Bom bukan person lagi Bapak yang ambo bangkitkan. Tapi desaku mesti punya program solat jemaah. Kenapa? Kalau ingin rantau panjang menjadi negeri yang luar biasa, Ustaz Bom kasih motivasi. Turki negara Islam. 90% Turki itu Muslim Bapak Ibu. Turki. Apa Bu? Tak ayam taki dah Turki. Amak salah-salah sobui je lah. Alawi ayam taki. Turki. Dulu sebelum Erdogan, Turki itu miskin Pak. Turki itu penuh pemberontakan. Negara yang paling sering muncul pemberontakan Turki. Negara miskin Turki. Banyak orang miskin dulu di Turki. Kenapa? Karena Turki dulu diperebutkan oleh kolonial-kolonial, oleh Rod Istanbul. Pejabat-pejabat Turki, mohon maaf, pejabat Turki menghabiskan kekayaan Turki, makanya Turki miskin di zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Miskin Turki itu Pak. Jadi Erdogan jadi presiden itu, Turki itu dalam keadaan belum lagi menjadi negara hebat. Terpilih Erdogan jadi presiden. Erdogan. Apa program yang dibuat Erdogan? Erdogan jadi presiden, bukan pembangunan yang diutamakannya, bukan infrastruktur. Ternyata Erdogan program 5 tahun jadi presiden.
hari ini berhasil membuat Turki menjadi negara kaya, Bapak dan Ibu. Turki menjadi negara aman. Pemberontakan tak ada di Turki. Bahkan beasiswa Hariko salah satu yang paling banyak di Turki. Anak-anak awak yang sukses bisa ke Turki sekolah, kuliah. Dulu tak ada doh. Kini Turki itu ditakuti. Indak orang takut ke Arab Saudi doh. Amerika, Rusia takutnya bukan ke Arab Saudi, kepada Turki. Apa penyebabnya Pak Ustaz? Apa program Turki Pak Ustaz? Erdogan buat program Turki solat subuh berjamaah. Maka kalau nak melejit rantau panjang, nak luar biasa ekonomi, luar biasa apa sosialnya, salah satu permula yang harus tingkatkan solat berjamaah, apalagi subuh berjamaah. Tengoklah naik ekonomi masyarakat ke besok. Mudah bagi Allah membuat kayu dia. Tak perlu pak poning-poning no. Jalan kayu tu tak makan dia awak dah tiba je kayu tu. Kayu tak bisa dikojar pak. Allah yang ngasih. Kalau dikojar kayu tu, kayu orang sodo. Sebab sesodo orang mengojo kayu. Tapi tak kayu orang doh. Yang kayu ni indah. Kaya itu pemberian Allah. Tak bisa dikejar. Kalau masyarakat iko, kalau desa, dusun Ratu Panjang nak kayu, tak perlu risau-risau. Allah akan bagi. Siapa yang akan dapat? Orang yang mengejar subuh berjamaah. Kerana subuh berjamaah, rahmat diturunkan oleh Allah. Berkah diturunkan Allah. Maka kalau nak kayu kampung go, subuh jamaah obeknya. Apa tengangu apa dengan udah ambo dah? Tengangu apa kali itu kunci? Bapaknya, baiklah. Mali-mali je awaklah tutu boleh. Membujang-bujang kalau nak sukses dan tinggalkan solat jamaah. Lalu mabini le Ustaz, rajin solat jamaah 40 hari solat jamaah sok babini do insya-Allah. Kalau ndak kan babini berarti memang ndak kan babini do dah. Ndak jo dapat 40 hari lah rajin ke masjid 40 hari, alun jo nampak tulo-tulo. Itu memang ndak kan ada dulu Bapak dan Ibu. Biarlah. Istihara jelah. Pokoknya rajin. Jangan malih-malih. Apa-apa ambo rajinlah solat jemaah. Apa sebab Pak Ustaz? Apa je yang apa kau jadi dunia? Awak lah umur 50 lebih kau Pak ya. Dunia tu lah podak lah. Lah penuh awak buat awak kerja dulu. Lah puih lah mengajar dunia kau. Kini pikirkan bokal kena bawa mati le. Jen dunia je dikojar le. Awak lah tua-tua kau mati awak le. Dak dulu apa mengajar dunia kau le. Ngajar duit. Ujung-ujungnya duit lah buat rumah. Duit lah babalin Honda. Lah bagi ke bini. Mati sok pagi mana kan dibawa pulang? Yang kan dibawa pulang tu solat jamaah awak tu tio. Makanya jangan tinggalkan solat jamaah. Awak kan mati le. Awak mati bini belaki junyo. Awak pun yang 6 kubu. Nyo golak-golaknya di atas. Apa dek sayang kek bini kerojo. Bini nang kan kayonya. Iyo nak mak? Aja ada ngau yo nyo. Nah. Kerojo, tapi ke masaji tu yo juo yo kan? Oh kerojo siang malam dak lo pepe masaji dek kerojo, dek sayang kek bini. Pesan mati awak bini golak je nyo. Dah, bongi-bongi lah Pak. Pokoknya pergi ke masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat seseorang yang dekat dengan masjid rumahnya kalau dia tidak salat di masjid. Siapa yang dekat rumahnya dengan masjid, dekat rumah dengan masjid, kalau tidak bapak salat di masjid, salat bapak tidak sempurna. Kenapa Pak Ustaz? Kalau sempat rahmat diturunkan di kampung kau Bapak Ibu, rahmat itu turun di masjid. Makanya buat kegiatan di masjid, salat jamaah, wirid pengajian, turun rahmat di kampung Rantau Panjang, turun di masjid. Setelah di masjid, Allah bagi rahmat itu ke rumah-rumah yang dekat dengan masjid. Ni rumah kau dekat dengan masjid, rumah kau dekat dengan masjid. Kasih rumah-rumah yang dekat dengan masjid, baru rumah yang jauh. Maka wajar Nabi marah
orang yang dekat rumah dengan masjid tidak ke masjid kerana rumahnya yang dapat berkah, dapat rahmat setelah masjid. Maka bonci Nabi kalau nak pergi masjid, awak nendokat rumah dengan masjid tu. Nyo rumah awak dapat rahmat sudah tu. Kau dekat rumah dengan masjid, nak pergi masjid. Terbalik lo, yang di sudut kampung lo nak pergi masjid. Padahal rumah orang tu lah ambil dapat rahmat. Nendoket dengan masjid, nak pergi ke masjid dah. Kalau hiduplah Nabi Muhammad, bapak ibu, la uharriqanna alaihim buyutahum. Nabi akan membakar rumah orang yang dekat dengan masjid yang tidak pergi solat berjamaah. Untung nak hidup Nabi Muhammad dulu dah. Kalau hiduplah Habib mau anto panjang ke lah. Nendokat-dokat masjid tu. Kau kasau ceramah ustaz kau. Iyo pak. Kalau ndak nak kasau tu, cik ustaz makhluk halus. Jangan bonang. Ambo makhluk kasau kau. Makanya yang keluar yang kasau-kasau aja. Kalau nak halus, cik ustaz yang makhluk halus. Jadi yang halus-halus saya keluar ceramahnya kan. Amak setuju kan ambo sampaikan iko kan? Amak sayang kan kalau suami rajin ke masjid kan? Suka amak kan? Amak mau masakkan kesukaan suami kalau suami rajin ke masjid kan? Hah, itu dong pak. Apa kesukaan apa? Terima nanti di rumah. Siap sedia oleh isteri. Kalau lah rajinlah suami ke masjid, maya alamat akan senang rumah tangga. Sebab suami dekat dengan Allah. Kalau lah dekat dengan Allah itulah sodap hidup pak. Jangankan dekat dengan Allah, dekat dengan Pak Dewan ni sodap mah. Iya ndak? Apa boleh dekat dengan Allah? Dekat dengan pejabat aja dapat kesejukan. Tapi awak tak pernah berpikir macam itu. Dekatkan diri dengan Allah. Apa nak diminta pasti dapat. Cuman tunggu kapan Allah beri waktu yang tepat. Itu yang perlu kita terima bapak dan ibu. Suai? Suai? Ada yang pernah yang sudah sampai ke Makkah bapak ibu? Ama-ama yang ala pun apa ke Makkah ada? Apa-apa olah kan? Apa menengok Makkah, Arab Saudi, Madinah? Kayokah Makkah, Madinah Pak Ustaz? Arab Saudi itu kayo. Apa kayo Arab Saudi itu Pak? Turun dari bandara Jeddah tu, poi awak ke Makkah atau ke Madinah. Kalau ke Makkah 2 jam dari bandara Jeddah. Kalau ke Madinah 6 jam. Apa tengok kiri kanan batu, batu, batu. Tak ada apa-apa mah Arab Saudi tu Pak. Kurma tu ndak di semua tempat Arab Saudi tumbuh doh. Sebagian kecil kurma itu tumbuh di Arabnya. Jadi kurma kau ndak disebut sebagai hasil dari Arab Saudi ndak. Ndak ada ndak macam sawit di awak kau doh. Kalau sawit itu memang hasil besarnya di awak. Rupanya Arab Saudi itu kurma bukan hasilnya, bukan kekayaannya. Batu tak bisa dijual. Miskin Arab tu Pak. Tak ada yang tumbuh. Bebatuan. Tapi kenapa Arab Saudi bisa kaya? Mereka akan mengalahkan Dubai. 2030 pembangunan Arab Saudi akan setara dengan Dubai. Itu cita-cita raja hari koro Pak. Nak mengalahkan Dubai. Apa tujuannya? Mereka akan mengundang seluruh umat Islam di dunia pergi menjenguk Kaabah. Kenapa umat Islam datang ke Makkah, ke Madinah? Jawabannya satu. Karena ingin solat jamaah. Karena solat jamaah itulah Arab Saudi itu kayu meleleh bapak dan ibu. Meleleh kayu Arab tu. Dek solat jamaah tu tio. Maka kalau nak kayu meleleh rantau panjang kok solat jamaah tu tio be. Tengok Arab tu kayu meleleh dia. Nyonan poi kokin tu pe solat. Betul? Yang poi ke Makkah tu pe solat jamaah. Betul? Padahal di kampung ndaknya PP masjid tiba sitan pe masjidnya doa. Nak pergi solat jamaah ke Makkah. Itulah yang membuat Arab Saudi itu kaya bapak dan ibu. Orang pergi solat ke sana. Dah, tu kalau nak jopak mu solat jamaah tersorah pak je lah dulu. Nak poi-poi nak tersorah lah. Dah macam tu ambo semangit tu nak jopoi dulu. Tu tersorah dulu. Besok kalau mati jumpa di akhirat esok masuk neraka apa je minta tolong ke ambo besok. Tolong Ustaz. Nampak dia ambo? Iko apa rantau panjang. Iya Ustaz tolong. Oh pasti gara-gara penyogan ke masjid ke nyambo. Pasti pemalih ke masjid, pasti pemalas ke masjid. Iya Ustaz, ndak kan nambo tolong no Pak. Tonggong lah nyambo. Ndak kan tolong no. Apa lo tolong betul tu.
Kini kan ditolong tak bisuk dah. Maka kalau lain nak selamat, poilah ke masjid. Ponek-ponekkan kaki ke masjid, Pak. Biar ponek. Kalau bisa meninggal di masjid itu tak masalah. Di rumah awak kan meninggal juonyo. Anjak masjid meninggal lah. Udah meninggal di rumah. Meninggal di rumah bini nak nampak masjid banyak orang lah. Nengok bini kadang-kadang tak mau meninggal lo bapak dan ibu. Terakhir iko lah mau apa ibu sampai jam 12 ko. Ambo karena sesekali kasih ko ambo lantak suku hati ambo. Ya ndak apa dah Pak PBD ya. Ya Pak Datuk ya. Ya Pak Dewan. Ai kalau kurang senang beko. Ai tunggu ambo sudah acara ko. Pokoknya ambo lo hati aja dulu. Sesekali manyo. Iya dah. Pertama takut kepada Allah. Nan kedua, rajin salat berjamaah. Nan ketiga, puasa Ramadan, meninggalkan kenang-kenangan. Kita merasakan kesusahan orang lain. Kalian menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Kalian lapar ada batasnya. Kita menahan lapar cuma sehari. Tapi ada lapar yang tidak ada batas. Saudara-saudara kita yang hidup di bawah jembatan. Anak yatim, fakir miskin, lapar mereka bukan sehari Bapak dan Ibu. Puasa membuat kita peduli dengan orang-orang susah. Makanya jangan kikir hidup di dunia ini Bapak dan Ibu. Jangan kikir. Tengok kiri kanan awak. Anak yatim, fakir miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Saudara kita yang ditinggalkan oleh suaminya, kita mesti peduli dengan mereka. Negeri ini akan dirahmati Allah ketika masyarakatnya saling peduli. Anak yatim jangan kalian biarkan terlonta-lonta di kampung ini. Siapa yang membiarkan anak yatim, yang tidak menyantuni anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang menyantuni anak yatim, yang tidak menyantuni anak yatim, dialah yang menjadi pendusta agama di dunia ini. Maka kalau nak selamat kampung rantau panjang dari pendusta agama, jangan tinggalkan anak yatim. Jangan sampai anak yatim tidak dipedulikan. Semestinya acara tabligh akbar kau buat momen santunan anak yatim. Ada enggak? Enggak kan? Anak yatim jangan gara-gara apa? Yang pendusta agama bukan orang tak solat kata Allah, yang tidak mempedulikan anak yatim. Kampung kau kan barokah karena anak yatim. Hati-hati. Anak yatim jangan kalian sepelekan. Anak yatim Pak, keramat dong. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ya. Imam Syafi'i lahir yatim. Manusia yang paling sukses di dunia ku anak yatim. Maka jangan sia-siakan anak yatim. Kenapa mesti kita pedulikan Pak Ustaz? Bukan karena anak yatim. Kita disuruh oleh Allah untuk menyantuni, mengasihi anak yatim. Bukan untuk anak yatim. Supaya harta kita berkah. Supaya kita selamat di hadapan Allah. Tidak dituntut karena kita tidak memikirkan nasib orang-orang di sekeliling kita. 1 miliar pun dikasih anak yatim itu tak beragor Pak. Mendingan uang tuanya hidup daripada 1 miliar tu leh. Tapi kenapa kita disuruh memberi mereka? Karena Allah ingin harta kita berkah. Allah ingin kita peduli dengan mereka. Bukan duit kita yang menjadi tolak ukur, tapi rasa perhatian kita yang akan membuat kampung ini berkah karena kita peduli dengan orang-orang susah. Maka program yang selanjutnya, kalau rantau panjang nak barokah, pedulilah dengan orang-orang susah yang ada di kampung kau. Anak yatim, fakir miskin, mari kita peduli, kita cari solusi, kita berikan santunan, kita berikan pertolongan-pertolongan Bapak dan Ibu. Leh paham? Ibu-ibu leh paham? Tengok tetangga, kalau ada yang susah jangan kikir. Ada berbuah makanan, ada buah-buahan awak berbuah, jangan kikir, berbagi dengan tetangga. Ada nak yatim lewat di depan rumah awak panggil, ada nak makanan yang bisa dikasih. Duit kasih mereka, cium kening mereka, usap kepala mereka. Ketika anak yatim lewat di depan kita, berarti Allah ingin harta kita keluar untuk anak yatim.
Harta kita sedang ditanya Bapak dan Ibu. Makanya cinta anak yatim. Pak Ustaz, anak yatim tu nakal Pak Ustaz. Payah menyebutnya tongka. Agak bingal, biarlah Pak. Anak yatim tu wajar nakal, tak ada ayahnya. Anak awak aja ada ayah, ada mak menakal juga mah. Iya ndak? Makanya wajar anak yatim tu kalau ada nakal, sayangi mereka. Jangan benci karena sikap mereka. Kalau benci dengan sikap mereka, Allah lebih benci dengan kita Bapak dan Ibu. Anak awak juga ada ayah manakal. Boleh anak yatim leh. Cintai mereka, anak awak bersama-sama. Ini ala santunan kau aduh leh. Lah ada santunannya Pak BPD. Alah. Besok buat malam kau santunannya. Sesodo buat malam kau santunan, bagi hadiah segalanya biar melotui rahmat ke kampung awak kau. Nampak anak yatim di kampung kau disantuni. Berapa dapat penitia anak yatim berjuang kalian? Takkan duit kalian yang keluar doh. Pasti banyak duit-duit orang kaya yang rela keluar untuk anak yatim. Banyak orang yang tak mau impak ke masjid, banyak orang yang tak mau impak untuk jalan acara-acara ini, tapi jarang orang yang tidak mau berimpak untuk anak yatim. Selagi penitia anak yatim berjalan, pasti banyak sumbangan yang akan didapatkannya. Kalau untuk anak yatim ini mudah menjadi sumbangan Bapak Ibu. Sebab orang banyak tersentuh dengan anak yatim. Tapi penitia berjalan. Jangan malih-malih penitia. Dan sogan. Ambo lama jadi penitia anak yatim no? Lama. Kayo anak yatim tu ambo buat Pak. Kayo. Apa nak nyium ambo boy? Kini anak yatim kini kain seragamnya ndak ada. Iya ndak? Iya kan? Buat kain seragam. Acara suruh duduk depan gua. Itulah yang raja tu. Anak yatim itulah yang emas di kampung gua. Nak turun barokah tu muliakan mereka. Bayangkan anak-anak awak kalau menjadi anak yatim. Cuba bayangkan di apa di amak. Kalau anak awak jadi anak yatim. Awak menjadi yatim. Tak ada ayah, rasakanlah macam apa rasanya. Podi tak hidup kau, podi. Anak lain bergolak-golak, mambu-mambu melompat-lompat dengan sepatu barunya. Bangga dengan gamisnya, dengan kaininya yang pakai tirai dua, melompat-lompat ninya. Sementara ada anak yatim, sepatu tak ada. Kemananya kan mengadu? Anak awak berbangga-bangga, roti nan dipogangnya, makanan dipogangnya, balon dipogangnya, segala dipogangnya. Sementara anak yatim temonong di sudut. Apa yang akan dibanggakan? Podih tu menjadi anak yatim kau Bapak Ibu. Anak awak mimbau pagi, mak. Ya, iyo nak, iyo sayang. Anak yatim, mak, ya ayah mano yang akan dipanggil. Nak ada ayah yang akan menyahut dah sampai kiamat, ayah tu nak kan ada. Bayangkanlah apa kalau anak awak menjadi yatim. Aku jangan kikik-kikik ke anak yatim. Iya ndak? Banyak anak yatim di kampung kau. Bapa? 3 boleh rumahnya. Kampung kami sampai 40. Aku kampung kami banyak jando-jando. Apa kalau nak kokin, bolehlah kokin lah. 40 kampung kami mak. Sikul 3 boleh. Kami santuni. Biasa ketik-seketik. Pokoknya awak memeriahkan itu nan perlu Bapak Ibu. Kalau banyak sikitnya ndak itu yang ditengok Allah tu dah. Walaupun banyak dikasih tadi lah ambo kecek. 1 miliar pun wak kasih. Kalau dipilih, mana mau duit 1 miliar pada ayah hidup? Ambo jaya ada hidup leh. Tak ada nilai duit tu dah Bapak Ibu. Awak membahagiakan mereka itulah yang Allah inginkan. Kalau masalah berapa dapat tu, tak itu yang dipandang Allah dah. Aku besok buat. 3 boleh. Dapat seketik seorang besok. Lah sudah potang Ustaz. Potang yo jual. Rayo tu yo jual. Sebab kenapa? Anak yatim tu sama dengan anak awak. Perut anak yatim tu sama dengan perut anak awak. Betul? Tak kan menunggu-nunggu lah dah. Air raya je santuninya. Tak lah. Sama dengan anak awak kebutuhannya Bapak Ibu. Sekolah anak awak anak yatim tu sekolah juga. Maka santuni di tahun ajaran. Jangan tunggu-tunggu raya aja santuni anak yatim tu. Nah, mudah-mudahan insyaAllah ke depannya itu menjadi masyarakat yang peduli, menengok kiri kanan, menengok orang susah, saudara-saudara anak yatim, tersentuh hati untuk selalu berbagi, jangan kikir dengan harta,
Karena kikir tidak akan menyelamatkan kita di dunia. Orang yang suka menyimpan-nyimpan harta, percayalah, harta itu tidak akan dibawa mati. Di dunia dia menyimpan, di akhirat harta itu akan mengejar dia, menjadi ular berkepala botak yang akan mengejar dia kemanapun dia pergi di padang mahsyar. Dia dipatuknya dia oleh ular, ular mematuk dia sampai dia kesakitan. Apa kata ular? Hadza maluka, hadza kanzuka. Akulah hartamu, akulah perhiasanmu yang dulu engkau simpan, engkau cari, engkau hitung, tapi tidak engkau bagi, engkau keluarkan hak anak yatim, fakir miskin. Maka orang yang kaya, yang tidak berimpak bersedekah, dipastikan dia akan sengsara di akhirat. Di dunia dia hidup sengsara, di akhirat dia hidup sengsara, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Makonan kayo-kayo, jan kiki. Kau acara kau jadi, kenapa? Karena ada orang kaya. Betul? Kalau tidak ada orang kaya, tidak akan jadi acara segodang ikor. Maka orang kaya dermawan lah. Semakin banyak orang kaya dermawan di rantau panjang, semakin berkah, bertuah nanti dusun kampung kita ini, insyaAllah. Amin. Kita doakan orang-orang yang kaya dermawan, hartanya semakin melimpah berkah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya dia semakin terbuka hati untuk berbagi, menyantuni anak yatim, fakir miskin, saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf, rencananya kami tadi ingin ceramah lama-lama, tapi karena kami ingat nanti ada acara besok di Kampar. Jadi rencana kami nak ceramah sampai jam 12. Tapi terkonang acara besok. Jadi akhirnya ceramah terpaksa kami gantung. Kalau nak diundang, kami tunggu panggilannya nanti insyaAllah. Tapi kami sudah sengaja menggantungkan ceramah ini Bapak dan Ibu. Alun selesai ceramah itu dulu. Masih banyak yang ingin ambo sampaikan Bapak dan Ibu. Kalau lain nak mendonga balik untuk di masjid buat besok, undang ambo balik. Kalau ndak apa juro Bapak dan Ibu. Bisa tengok YouTube ambo besoknya. Tapi kalau lain mau undanglah. Nyelomak jo le nan langsung dulu. Ya ndak. Syarat langsung tu lomak Bapak dan Ibu. Ceramah tu biasa ketek. Tigonya Ustaz, iya. Biarlah seketik, tapi leh sakit hati Bapak dan Ibu. Daripada banyak sampai 7, 8 bego, tapi tidak ada kan? Tidak berbekas dah. Masuk telinga kanan, kalau telinga kanannya tidak masuk dah Bapak dan Ibu. Tu kalau telinga kiri tu masuk dah. Tapi tidak singgahnya dah. Yang parah tu yang masuk telinga kanan, keluar liuk telinga kanan. Memantual. Itu tidak masuk dah. Ini banyak bono yang disampaikan Ustaz tu memantual jadi. Kok kan bisa dibawa pulang tigonya kan? Takut kepada Allah. Takut tu apa maksudnya? Takut awak tidak dirahmati Allah. Takut awak diazab. Takut amal ibadah tak diterima. Takut agar nanti kita tak dipedulikan Allah. Takut hidup awak sengsara, tak lagi dilindungi Allah. Itu makna takut. Kalau takut kepada makhluk, kita akan lari. Tapi takut kepada Allah, kita akan mendekat. Berbeda takut dengan makhluk, dengan takut kepada Allah. Takut kepada ular, lari sejauh-jauhnya. Tapi takut kepada Allah, kita akan dekat sedekat-dekatnya Bapak dan Ibu. Itulah makna takut. Semakin takut, semakin dekat. Semakin takut, semakin taat. Semakin takut, semakin luar biasa kita dekat dengan Allah. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Solat berjamaah. Kalau ibu-ibu boleh tak solat jamaah? Boleh. Jangan kalian larang orang pergi ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu ada kerajo di rumah aja lah solat. Ada yang wajib masak alun le rumah aja lah. Tapi kalau ndak ada anak nang kocik, ndak ada kerajo nan wajib-wajib doh, ke masjid ndak masalah doh. Tak ada masalah doh. Jangan kalian larang perempuan ke masjid. Apa le. Lah sudah ada anak kerajo rumah, bawa bini ke masjid. Daripada rumah aja nya tarui sejak dulu le rumah sampai gini. Amo bawa ke masjid le. Pada menengok bini orang juga tawi kan ya. Enjaklah bawa bini awak ke masjid le. Besok kalau ndak dapat bawa bini ke masjid doh, jangan bini orang menumpang ke ndak dapat besok. Pergi dapat ke masjid. Pergi wisata ke masjid. Pergi berjalan tawi ke masjid. Ndak ada korojo di rumah lah selesai di anak dia menantu mah ke masjid dapat ke. Suai? Kemana nyamak lah tukar-tukar masjid tak masalah dah. Pergi ke masjid sampai mati besok. Kok mati berdua langsung. Dulu apa tu stay kan? Kan itu. Mak sudah tu lah. Yang ketiga tadi apa? Peduli dengan orang susah, anak yatim. Kita menjadi orang yang peduli dengan lingkungan. Jangan kikir. Jangan kikir. Jangan kikir.
orang kikir akan dikejar oleh ular berkepala botak, bercupang dua lidahnya yang akan mematuk, lidahnya berbisa, nanti dia kejar di akhirat sampai dia berkata, akulah hartamu, akulah perhiasanmu yang engkau cari semasa di dunia, yang engkau simpan, tidak engkau keluarkan zakatnya, sedekahnya kepada anak yatim fakir miskin. Kita dikejar oleh ular berkepala botak. Bayangkanlah dia apa ulik berkepala botak tu. Bahaya tio. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada cakap tak berkenan, tutur kata menyinggung, 10 sambal jari, so boleh masuk kepala. Ustaz Bom-Bom dari lubuk hati yang paling dalam, mohon diberi maaf sedalam-dalamnya Bapak dan Ibu. Lai dimaafkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buah durian, buah kedondong. Ceramah saya cukup sekian. Dong. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sumur di ladang, bolehlah Ustaz Bom-Bom menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai Bapak Ibu tidak mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada cakap kami yang salah, tolong maafkan kami dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam parit. Kalau ada cakap Ustaz Bom-Bom yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada cakap Ustaz Bom-Bom yang salah, tolong jangan ada yang melapor ke kantor polisi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Salah silap tak berkenan, tutur kata menyinggung, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Kami manusia yang lemah, tak berdaya, tak ada apa-apa. Memohon maaf dan doa kepada kita bersama. Mudah-mudahan kami selamat kembali ke rumah. Amin ya Rabbal. Terima kasih, dan terima kasih. Kalau nanti video ini masuk ke YouTube, boleh ditonton. Tengok channel Ustaz Bom-Bom Kampar. Tonton video di Rantau Panjang ya. Nanti saya buat judulnya Rantau Panjang. Tapi judul lancaknya apa ya? Apa tadi yang menarik dengan dia amat dari ceramah? Ulik kepala botak lah tak? Ular kepala botak aje lah. Apa je lah besok tengok je lah ya. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Tuan tu subscribe kali ni kan? Tokan yang subscribe tulisannya, tokan itu. Kalau ndak tokan itu, ndak mantap doh Bapak dan Ibu. Tokanlah. Gratisnya tokan aja lah. Pokok tokannya lah. Manalah berbunyi, alhamdulillah lah kan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.